masukkan di sana. Ini akan saya rekam. Oke, baik, sudah masuk semuanya, sudah masuk ke menti.com semuanya ya. Jadi nanti karena selama perkuliahan nanti akan ada kuis-kuis yang harus dijawab di menti.com. Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa jumpa ya setelah kemarin UTS, kemudian beberapa pertemuan belajar secara mandiri. Nah, pagi ini kita ketemu melalui virtual. Semoga harapannya pada pagi hari ini kita bisa belajar, bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman nanti ketika menjadi seorang guru kelak. Baik, teman-teman yang sudah masuk pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana ruang lingkup dari muatan PPKN, yaitu lebih fokusnya pada peraturan tata tertib dan norma sosial. Ya, jadi kita tahu dalam ruang lingkup muatan PPKN kurikulum 2013 ini di jenjang SD, baik yang kelas rendah maupun kelas tinggi, ini diajarkan, dikenalkan ya, materi-materi terkait tentang peraturan ya, tata tertib dan norma sosial. Jadi bagaimana yang kita pelajari pada minggu kemarin adalah tentang nilai, moral dan norma. Nanti kita juga akan mengulas kembali supaya teman-teman bisa mengingat ya. Jadi kenapa suatu hukum itu bisa terbentuk dari norma dan bagaimana norma ini terbentuk dari moral dan nilai. Jadi teman-teman bisa mengetahui konsep dasarnya. Jadi sehingga nanti ketika membuat pengembangan suatu materi, teman-teman bisa paham ya. Jadi ini kaitannya yang ada di kelas rendah maupun di kelas tinggi yang akan kita bahas. Nah, nanti juga ada beberapa materi tentang kepatuhan. Ya. Jadi kenapa kita harus patuh terhadap hukum, kenapa kita harus patuh terhadap peraturan ya, maupun norma sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelas tinggi nanti lebih kepada bagaimana Pancasila ini menjadi dasar dari negara dan kaitannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang lain yang ada di bawahnya. Jadi harapannya teman-teman bisa mengetahui konsepnya ini ya. Jadi bagaimana Pancasila ini menjadi dasar, kemudian hubungan Pancasila dengan dasar Undang-Undang Dasar ya. Bagaimana Pak hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berada di bawah dalam undang-undang, karena kita tahu undang-undang ini ada perundang-undangan di Indonesia itu ada jenjangnya ya, jadi ada yang paling atas dan yang paling bawah, nanti kita pelajari bersama. Nah, ini tadi beberapa ya, kita langsung ke muatannya. Kita akan mengenal terlebih dahulu sebenarnya bagaimana suatu hukum atau peraturan atau perundang-undangan ya, kita masih belum menyebutnya secara spesifik ya. Jadi sepemahaman dari teman-teman bagaimana sebenarnya hubungan, kita perlu mengetahui dulu hubungan antara manusia dan negara ya sebelum kita mengenal suatu aturan. Nah, kita tahu bahwa kita ini kan sebagai manusia itu sebagai makhluk yang beragam ya, artinya beragam itu memiliki ciri-ciri yang beragam, ada zon politikon, ada homo sosius ya, artinya bermasyarakat, ada ekonomikus ya. Jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Nah, ketika manusia berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, tentu ini membutuhkan suatu aturan ya, menjadi suatu aturan, membutuhkan suatu aturan. Kenapa aturan itu ada? Karena aturan inilah yang menciptakan ketertiban antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kenapa aturan itu perlu? Kenapa aturan itu perlu?
perlu karena untuk menciptakan ketertiban. Jadi ketika manusia satu dengan satunya berinteraksi, berkomunikasi, ya, melakukan kerjasama, itu ada aturan. Aturan itu baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan dalam bentuk norma, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, ya, itu adalah aturan yang menjaga agar manusia satu dengan satunya itu tertib. Nah, siapakah yang membuat aturan itu? Yang membuat aturan adalah negara. Dalam hal ini konteksnya adalah aturan hukum, ya, aturan hukum. Kalau nanti ada norma agama, ya tentu ada yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau norma kesusilaan, norma kesopanan adalah kebiasaan dari suatu masyarakat, ya. Tapi kalau dalam konteks hukum, siapakah yang membuat aturan itu adalah negara. Nah, kita tahu syarat negara adanya wilayah, adanya pemerintah yang berdaulat, ya, adanya masyarakat, dan diakui oleh negara lain. Jadi ketika Indonesia proklamasi 1945, ya, pada tanggal 17 Agustus, maka dikatakan bahwa negara Indonesia ini sudah bisa membuat sebuah aturan yang mengatur baik pemerintah yang menjalankan pemerintahan, ya, presiden, wakil presiden, DPR, dan seterusnya, dan warga negara. Jadi aturan itu dibuat tidak hanya untuk warga negara, tapi juga untuk pemerintah dan DPR. Jadi bagaimana pemerintah dan DPR membuat suatu peraturan yang mengatur mereka dan mengatur warga negara. Jadi nanti ketika ada saya menyampaikan materi, kalau ada kebingungan bisa dinyalakan langsung mic-nya, langsung bertanya, ya. Jadi tanpa saya membuka tanya jawab, kalau teman-teman kebingungan langsung dinyalakan mic-nya, izin bertanya, ya. Oke, kita melihat tadi dari garis besar yang bagaimana manusia dan negara. Sekarang kita bisa juga melihat bagaimana suatu kaidah, ya. Kaidah itu nilai yang dianggap. Kalau kita kemarin teman-teman masih ingat pembelajaran nilai, pembelajaran tentang moral, kemudian norma. Nah, teman-teman perlu tahu sebenarnya nilai itu apa. Nilai itu adalah ketika seseorang menganggap sesuatu entah itu perbuatan, entah itu benda. Jadi misalnya, ya, kita melihat sebuah orang berpakaian compang camping. Nah, disitulah kita kemudian melakukan penilaian, menilai entah itu perilakunya, entah itu sifatnya. Ya, misalnya kita melihat teman kita makan di sebelah kita, dia makannya bersuara, ya, suaranya yang keras, atau bersendawa dengan sendawa yang keras. Nah, kemudian kita melakukan penilaian atau menilai, ada nilai, kita menilai perilaku seseorang. Nah, nilai itu didasarkan dengan apa? Nilai itu didasarkan dengan moral. Moral itu apa? Moral itu adalah perbuatan baik dan buruk. Jadi ketika orang itu menilai, itu dia mendasarkan pada moral. Jadi ketika orang itu makan misalnya menggunakan tangan kiri, ya, etika atau norma kesusilaan kita itu kan tidak mengenal, ya, makan menggunakan tangan kiri, maka kan harus menggunakan tangan kanan. Maka ketika ada orang melakukan hal tersebut, kita kemudian menilai, kita menganggap bahwa orang itu tidak memiliki moral, atau moralnya jelek. Dan moral itu adalah ukuran seseorang menentukan baik dan buruk. Dan nilai itu orang menilainya. Ketika moral itu belum sampai di pikirannya, berarti belum dikatakan dia melakukan menganggap moral itu, ya. Jadi ketika orang menganggap itu baik dan buruk, maka itu adalah moral. Nah, norma itu apa? Ya, nanti yang akan kita pelajari setelah ini, ya. Jadi moral itu adalah ada keterkaitan antara kaidah sosial, ya. Jadi bagaimana
suatu kebiasaan yang berturut-turut dari masyarakat itu bisa membentuk suatu norma. Jadi kebiasaan makan selalu menggunakan tangan ya, kanan, kemudian bertamu ke rumah orang mengucapkan salam, itu kan suatu aturan yang tidak tertulis. Tidak ada peraturan dimanapun yang di Indonesia ya, khususnya di Indonesia yang menulis bahwa masuk ke rumah orang harus mengucapkan salam, mengetuk pintu, kan tidak ada. Nah, itu adalah namanya norma. Bisa dikatakan juga sebagai kaidah dari sosial. Jadi kaidah sosial yang diakui oleh masyarakat secara bersama-sama. Ya, jadi bagaimana aspek pribadi dari beberapa individu ini menjadi suatu kaidah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman nanti bisa langsung mengetik di situ ya, di Menti. Mengapa hukum itu perlu ada? Silakan, saya tunggu teman-teman bisa menuliskan pemikirannya satu kalimat ya. Mengapa hukum itu perlu? Atau mengapa aturan itu perlu ada? Silakan dituliskan teman-teman di Menti, langsung diketik ya, masuk ke Menti, silakan diketik di Mentinya tulisannya mengapa hukum atau aturan itu perlu ada. Silakan teman-teman yang aktif melakukan kegiatan di Menti, nanti akan ada nilai yang terekam di Menti ya. Jadi nanti ada peskoran siapa yang memperoleh nilai yang paling tinggi. Baru satu orang yang menuliskan untuk kehidupan manusia. Silakan di Mentinya, bukan di Zoom-nya ya, tapi di Menti. Silakan teman-teman lihat di Mentinya, kemudian mengetikkan ya. Bukan menuliskan. Silakan teman-teman menuliskan di Mentinya. Silakan. Nah, sudah ada 3, sudah ada 4. Mengapa hukum itu perlu ada? Untuk mengatur kehidupan, untuk mengatur agar kehidupan tidak kacau, sebagai kontrol ya, tingkah laku manusia. Ada lagi yang mungkin bisa menambahkan? Terciptanya kenyamanan ya, betul. Penegakan keadilan ya. Kenapa hukum itu perlu ada? Sebagai pengatur tingkah laku ya. Ya. Oke, nah jadi dari jawaban teman-teman ini memang sudah betul ya rata-rata. Jadi hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban. Ya. Jadi bagaimana hukum itu ketika mengatur satu dengan yang lain itu bisa menciptakan suatu ketertiban. Ya, bayangkan orang tidak patuh hukum ya, ketika berkendara menggunakan mobil atau menggunakan motor, ketika ada di lampu merah, maka dia akan melanggarnya ya. Artinya menerabas lampu merah sehingga terjadinya kecelakaan. Nah, ini kan suatu yang berbahaya ya. Jadi ketika hukum itu tidak ada, maka orang itu bisa berbuat semaunya ya. Membunuh orang itu tidak bersalah ya. Karena bagi orang yang tidak menganggap hukum itu ada ya, mereka seperti hewan ya, bisa dikatakan seperti itu, karena tidak ada hukum yang mengatur mereka ya, tidak ada aturan. Nah, ketika hukum itu ada, maka akan terciptanya ketertiban dan kedamaian ya. Jadi ketika tertib ya, pasti akan kedamaian, kenyamanan ya, ketertiban ya, itu akan tercipta. Nah, kita akan membahas sedikit, mengulas kembali supaya teman-teman masih mengingat memorinya, memori tentang kemarin yang kita pelajari kemarin tentang norma. Jadi norma ini poin-poin pentingnya ya, karena yang kita bahas hari ini tentang peraturan itu tidak bisa jauh dari norma, kebiasaan, nilai dan
nilai, norma, moral, dan kebiasaan. Ya, jadi bagaimana dalam hidup berkelompok itu terjadinya interaksi antara manusia sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan, sehingga ini menjadi suatu kesepakatan bersama. Ketika norma ini terbentuk, maka ada kesepakatan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi mereka menjalin suatu kesepakatan. Jadi tidak mungkin norma itu hanya kesepakatan satu orang. Jadi norma itu kesepakatan dari berbagai masyarakat sehingga menjadi suatu ketentuan bersama. Misalnya tadi ya, misalnya kita makan menggunakan tangan kanan. Nah itu tidak tertulis, tapi semua orang tahu di Indonesia ini bahwa normanya makan yang baik itu menggunakan tangan kanan. Nah tentu berbeda dengan luar negeri. Ya. Makanya norma ini skopnya per kelompok ya, atau per regional yang beda daerah, beda juga norma yang diakui. Ya. Nah, secara terminologi dapat disimpulkan menjadi dua macam. Yang pertama menunjukkan suatu teknik, yang kedua normanya menunjukkan suatu keharusan. Jadi kedua norma tersebut lebih kepada sifat normatif, sehingga norma-norma yang yang kita perlukan adalah norma yang bersifat praktis, di mana norma yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang konkret. Ya, artinya itu tidak hanya normatif, ya, tidak hanya tertulis, tidak hanya sebagai wacana, tapi norma itu ada wujudnya dan ada prakteknya. Nah, tentu ada sanksi ya, sanksi atau hukuman ketika seseorang itu melanggar norma yang ada di suatu daerah. Kita perlu mengetahui juga ada 4 jenis norma. Ya. Jadi teman-teman kemarin yang mempelajari tentang norma, kita masih mengingat bahwa ada 4 norma, di mana yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati atau hati nurani. Jadi ketika orang menganggap sesuatu itu bertentangan dengan dirinya, maka orang itu menganggap orang lain itu adalah melanggar norma kesusilaan. Contohnya, ya, kamu harus berlaku jujur. Jadi dia di dalam diri. Kemudian norma yang diakibatkan dari itu sendiri. Jadi bagaimana hakikat dari norma kesusilaan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi norma ini bisa jadi timbul dari masyarakat yang melakukan kebiasaan berulang-ulang sehingga mewujudkan suatu kaidah atau suatu nilai yang menjadi anggapan atau menjadi nilai bersama dari masyarakat. Oke. Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama itu kita tahu teman-teman bahwa norma agama itu berasal dari Tuhan. Artinya semua ajaran-ajaran yang berasal dari norma agama ini bersumber dari Tuhan. Tentu setiap masing-masing agama memiliki norma yang berbeda-beda dengan norma yang dianut seseorang. Jadi tentu memiliki perbedaan. Nah, norma agama ini ketika dilanggar, maka sanksi yang didapatkan adalah dia akan berdosa, ya, akan dihukum masuk neraka. Jadi itu untuk norma agama. Kalau norma kesusilaan, norma kesopanan, ketika melanggar, maka dia akan dikucilkan atau digunjing, ya, atau dirasani lah istilahnya. Jadi
ada beberapa perbedaan dari masing-masing norma ini terkait sanksi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, di mana norma hukum adalah peraturan yang timbul yang dibuat oleh lembaga kekuasaan. Jadi setiap orang pelaksanaan dipertahankan dengan segala pelaksanaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa peraturan perundang-undangan. Jurisprudensi, jurisprudensi itu peraturan hukum yang sudah dikeluarkan ya, atau sudah ditetapkan. Misalnya hakim di seluruh Indonesia beberapa kali menetapkan suatu keputusan hukum ya terhadap perbuatan pidana, maka keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh hakim itu dinamakan jurisprudensi. Kemudian kebiasaan ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan yang ada di dunia internasional maupun yang ada di internasional maupun yang ada di Indonesia. Misalnya kebiasaan ini berulang-ulang ya. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kemudian ada doktrin ini dikeluarkan oleh para ahli-ahli pemikir ya tentang hukum. Kemudian agama. Jadi bagaimana norma hukum ini juga mencakup berbagai kaitan norma-norma yang ada di sekitar. Kemudian keistimewaan dari norma hukum ini terletak pada sifat yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Penetaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang bersifat heteronom, ya, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara, dan semua orang yang ada di Indonesia itu tidak ada yang tidak kena hukum, ya, tidak ada kebal hukum, itu tidak ada, karena semua orang baik itu pemerintah, baik itu DPR maupun masyarakat ya, itu wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan ya. Jadi hukum itu pasti tertulis yang juga disebut sebagai perundang-undangan ya. Undang-undang ini nanti akan ada jenjangnya ya. Nanti di slide yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana Pancasila dengan perundang-undangan ya. Kemudian kita akan membahas tentang kebiasaan. Kebiasaan ini sebagai hakikatnya adalah norma kesopanan yang berada di dalam kehidupan masyarakat dan diterima dan ditaati sebagai suatu aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ini contoh kebiasaannya apa Pak? Ya tadi contoh kebiasaannya misalnya masuk masjid berpakaian muslim ya, jilbaban, kemudian pakaiannya sopan ya, bertamu ke rumah orang itu menggunakan adab-adab yang sudah ditentukan dari masing-masing daerah ya. Jadi ini lebih bersifat kedaerahan ya, di mana kebiasaan ini tentu akan berbeda-beda di masing-masing daerah. Jadi nanti teman-teman ketika membuat materi pengajaran pembelajaran ya tentang peraturan ini, coba kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan ya, lingkungan sekolah ya. Adakah siswa kita ajak melihat adakah peraturan yang di daerah itu yang mengatur masyarakat yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Teman-teman ajak diskusi siswanya, mungkin di daerah-daerah yang teman-teman nanti ajar itu memiliki kekhasan aturan yang berbeda dengan daerah yang lain. Kemudian untuk menjadi suatu kebiasaan ini tentu ada syarat ya. Yang pertama adalah harus ada perbuatan atau tindakan semacam keadaan yang sama yang harus selalu diikuti oleh masyarakat. Jadi kegiatan ini terus berulang-ulang dan kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat yang lainnya ya. Jadi tidak bisa hanya perorangan, itu tidak bisa. Jadi
syarat dari suatu kebiasaan itu selalu juga diikuti oleh umum ya, masyarakat umum. Ada hukum yang dalam arti material ya, yaitu keyakinan bahwa aturan itu membuat sesuatu yang baik ya. Jadi adanya hukum, adanya peraturan, adanya undang-undang, ya, adanya norma itu tujuannya adalah untuk membuat orang itu menjadi baik. Ya, tidak ada hukum yang ada di Indonesia itu tujuannya membuat orang menjadi begal, itu kan tidak ada ya, sebagai orang pencuri itu kan tidak ada. Jadi keyakinan hukum dalam arti formil itu suatu hukum yang harus diikuti dengan taat dan tidak mengikat akan nilai daripada isi aturan tadi itu ya. Sebelum saya lanjut teman-teman, ini waktu Zoom saya tinggal 3 menit. Jadi nanti kalau teman-teman ketika mendengarkan presentasi ini tiba-tiba mati, nanti silakan login lagi ya. Silakan masuk lagi ke Zoom-nya ya. Jadi karena waktunya hanya 40 menit, dibatasi 40 menit ya. Ini sisa waktu tinggal 2 menit 30 detik. Jadi teman-teman nanti kalau terputus bisa langsung masuk ke Zoom kembali ya. Saya mohon maaf mungkin karena akan sering gangguan ini ya. Mungkin kita tinggal sedikit lagi. Oke, saya melanjutkan. Nah, ketika kebiasaan ini terus-menerus tadi, maka akan menimbulkan suatu adat istiadat ya. Jadi kebiasaan yang terus berulang-ulang di masyarakat dan diikuti oleh masyarakat, maka akan menjadi adat istiadat. Adat istiadat yang mengatur ya, tata tertib masyarakat di daerah tersebut. Jadi tidak bisa di daerah dipaksakan di daerah yang lain. Belum tentu daerah yang lain itu memiliki pemikiran yang sama dengan masyarakat yang ada di daerah yang membuat aturan ya. Misalnya daerah A tidak bisa memaksakan aturan yang ada untuk masyarakat yang di daerah B, itu tidak bisa. Jadi misalnya contohnya kalau di Malang kan budaya berbicara suatu yang kasar misalnya itu umum di sini karena hanya ungkapan sehari-hari ya. Tapi bagi orang yang masyarakat di Jogja, di Jawa Tengah, ya di Solo, ya, ketika mendengar obrolan sehari-hari yang ada di masyarakat di Malang, di Surabaya, tentu menganggap suatu yang kasar. Ya. Jadi inilah perbedaan daerah yang harus bukan menjadi pertentangan ya, tapi malah menjadi suatu keberagaman yang harus disyukuri. Dari keberagaman inilah Indonesia ini memiliki kekayaan. Waktunya tinggal mungkin 30 detik, teman-teman nanti yang putus langsung masuk kembali ya ke Zoom. Jadi kita akan melanjutkan presentasi di Zoom. Nah kalau nanti setelah ini ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman bisa bertanya langsung, bisa langsung menyalakan mikrofonnya, kemudian bertanya atau menulis melalui chat ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaannya. Itu setelah ini teman-teman nanti